Pertempuran Badar, dalam bahasa Arab disebut Ghazwah Badr, adalah pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 13 Maret 624 Masehi. Pasukan kecil kaum Muslim yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekkah yang berjumlah 1.000 orang. Setelah bertempur habis-habisan selama kurang lebih 2 jam, pasukan Muslim berhasil menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Sebelum pertempuran ini terjadi, kaum Muslim dan penduduk Mekkah telah terlibat dalam beberapa kali konflik bersenjata berskala kecil yang berlangsung dari akhir tahun 623 hingga awal tahun 624. Konflik-konflik tersebut semakin lama semakin sering terjadi, hingga akhirnya memuncak dalam pertempuran besar ini. Meskipun demikian, pertempuran Badar merupakan pertempuran skala besar pertama yang benar-benar terjadi antara kedua kekuatan besar tersebut. Nabi Muhammad SAW saat itu memimpin pasukan kecil kaum muslimin dalam usahanya mencegat kafilah Quraisy yang baru saja pulang dari Syam. Namun, beliau dikejutkan oleh keberadaan pasukan Quraisy yang jumlahnya jauh lebih besar. Pasukan Nabi Muhammad SAW yang sangat berdisiplin bergerak maju menghadapi posisi pertahanan lawan yang kuat. Dengan izin Allah, mereka berhasil menghancurkan barisan pertahanan Mekkah dan menewaskan beberapa pemimpin penting Quraisy, termasuk Abu Jahal yang bernama asli Amr bin Hisham. Bagi kaum Muslim awal, pertempuran ini memiliki makna yang sangat mendalam karena menjadi bukti pertama bahwa mereka benar-benar memiliki peluang untuk mengalahkan musuh mereka di Mekkah. Perlu diketahui bahwa Mekkah pada saat itu adalah salah satu kota terkaya dan terkuat di wilayah Arabia pada masa jahiliyah. Kemenangan kaum Muslim dalam pertempuran ini juga menjadi penanda bagi suku-suku Arab lainnya bahwa telah bangkit sebuah kekuatan baru di Jazirah Arab, yaitu umat Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Kemenangan ini juga memperkuat otoritas beliau sebagai pemimpin atas berbagai golongan masyarakat Madinah yang sebelumnya sering berselisih. Setelah kemenangan ini, berbagai suku Arab mulai memeluk agama Islam dan menjalin persekutuan dengan kaum muslimin di Madinah. Dari sinilah dimulainya ekspansi agama Islam ke seluruh penjuru Jazirah Arab. Akan tetapi, kekalahan Quraisy dalam pertempuran Badar menimbulkan tekad kuat dalam diri mereka untuk membalas dendam. Tekad itu kemudian terwujud sekitar 1 tahun setelahnya dalam peristiwa yang dikenal sebagai Pertempuran Uhud. Nabi Muhammad SAW mengadakan persiapan untuk keluar bersama sebanyak 313 hingga 317 orang, yang terdiri dari 82 hingga 86 orang dari kalangan Muhajirin, 61 orang dari suku Aus, dan 170 orang dari suku Khazraj. Mereka tidak mengadakan pertemuan khusus dan tidak membawa perlengkapan yang banyak. Jumlah kuda yang mereka miliki hanya 2 ekor. 1 ekor milik Az-Zubair bin Al-Awwam, dan 1 ekor lagi milik Al-Miqdad bin Al-Aswad Al-Kindi. Sementara jumlah unta yang mereka bawa ada 70 ekor, dan 1 ekor unta biasanya dinaiki oleh 2 atau 3 orang secara bergantian. Nabi Muhammad SAW sendiri menunggang seekor unta bersama Ali bin Abu Thalib dan Martsad bin Abu Martsad Al-Ganawi. Nabi Muhammad SAW mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai wakilnya di Madinah. Namun ketika beliau sampai di daerah Ar-Rauha, beliau menyuruh Abu Lubabah bin Abdul Munzir agar kembali ke Madinah untuk menggantikan posisi Ibnu Ummi Maktum sebagai wakilnya. Bendera komando tertinggi yang berwarna putih diserahkan kepada Mushab bin Umair Al-Qurasi Al-Abdari. Pasukan kaum muslimin kemudian dibagi menjadi 2 batalion. Batalion Muhajirin yang benderanya diserahkan kepada Ali bin Abu Thalib, dan Batalion Anshar yang benderanya diserahkan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Komando sayap kanan diserahkan kepada Az-Zubair bin Al-Awwam, sementara komando sayap kiri diserahkan kepada Al-Miqdad bin Amr, karena hanya mereka berdualah yang menunggang kuda dalam pasukan tersebut. Adapun titik pertahanan di garis belakang diserahkan kepada Qais bin Syasha'ah. Sementara itu, komando tertinggi atas seluruh pasukan tetap berada di tangan Nabi Muhammad SAW. Pada awal peperangan, Jazirah Arab dihuni oleh suku-suku yang berbicara dalam bahasa Arab.
Beberapa di antaranya adalah suku Badui, bangsa nomaden penggembala yang terdiri dari berbagai macam suku. Beberapa lagi adalah suku petani yang tinggal di oasis daerah utara atau daerah yang lebih subur di bagian selatan, yakni wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yaman dan Oman. Mayoritas bangsa Arab pada waktu itu menganut kepercayaan politeisme. Namun, terdapat juga beberapa suku yang memeluk agama Yahudi, Kristen, termasuk penganut paham Nestorian, serta Zoroastrianisme. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekkah sekitar tahun 570 dari keluarga Bani Hashim yang berasal dari suku Quraisy. Ketika berumur 40 tahun, beliau mengalami pengalaman spiritual yang luar biasa, yaitu menerima wahyu dari Allah ketika sedang menyendiri di sebuah gua, yakni Gua Hira yang terletak di luar kota Mekkah. Setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad SAW mulai berdakwah terlebih dahulu kepada keluarganya, kemudian baru menyampaikan dakwah kepada khalayak umum. Dakwah beliau ada yang diterima dengan baik, tetapi lebih banyak yang menentangnya. Pada masa-masa awal tersebut, Nabi Muhammad SAW dilindungi oleh pamannya, yaitu Abu Talib. Ketika pamannya meninggal dunia sekitar tahun 619, kepemimpinan Mekkah diteruskan oleh salah seorang musuh utama Nabi Muhammad SAW, yaitu Amr bin Hisham. Ia menghilangkan perlindungan terhadap Nabi Muhammad SAW dan justru meningkatkan penganiayaan terhadap komunitas Muslim. Pada tahun 622, dengan semakin meningkatnya kekerasan terbuka yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap kaum Muslimin di Mekkah, Nabi Muhammad SAW beserta banyak pengikutnya melakukan hijrah ke Madinah. Peristiwa ini menandai dimulainya kedudukan Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pemimpin, baik dalam aspek sosial maupun agama. Setelah kejadian hijrah, ketegangan antara kelompok masyarakat di Mekkah dan Madinah semakin memuncak, dan pertikaian akhirnya terjadi pada tahun 623 ketika kaum Muslim yang selama ini diam ketika dizalimi oleh kaum kafir Quraisy mulai melakukan reaksi perlawanan. Aksi-aksi ini sering disebut sebagai Ghazawat dalam bahasa Arab, yaitu serangan terhadap rombongan dagang kaum Quraisy Mekkah. Letak Madinah yang berada di antara rute utama perdagangan Mekkah menjadikannya sebagai titik strategis dalam konfrontasi tersebut. Meskipun kebanyakan kaum Muslim berasal dari suku Quraisy juga, namun karena sebelumnya kaum kafir Quraisy telah melakukan penganiayaan fisik dan menjarah harta serta rumah kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekkah akibat hijrah, serta mengeluarkan mereka dari suku dan kaumnya sendiri. Sebuah penghinaan besar dalam kebudayaan Arab yang sangat menjunjung tinggi kehormatan. Maka umat Islam mulai memberikan reaksi. Selama ini, umat Islam diam dan tidak membalas karena takut akan kemurkaan Allah. Sampai akhirnya Allah menurunkan firman-Nya agar umat Islam yang terzalimi bangkit melawan kejahatan yang dilakukan oleh kaum kafir. Kaum Quraisy Mekkah tentu saja memiliki pandangan berbeda terhadap situasi ini, karena mereka memandang kaum Muslim sebagai pemberontak dan ancaman terhadap stabilitas serta kewibawaan mereka. Pada akhir tahun 623 dan awal tahun 624, aksi-aksi Ghazawat semakin sering terjadi di berbagai tempat. Pada bulan September tahun 623, Nabi Muhammad SAW memimpin langsung 200 orang kaum Muslim untuk melakukan serangan terhadap rombongan besar kafilah Mekkah. Namun serangan ini gagal. Tidak lama setelah itu, kaum Quraisy Mekkah melancarkan apa yang mereka sebut sebagai serangan balasan ke Madinah, meskipun tujuan utamanya hanyalah untuk mencuri ternak milik kaum muslimin. Kemudian pada bulan Januari tahun 624, kaum muslimin melancarkan serangan terhadap kafilah dagang Mekkah di dekat daerah Nakhlah, yang berjarak sekitar 40 km dari kota Mekkah. Dalam peristiwa tersebut, seorang penjaga terbunuh, dan hal ini benar-benar membangkitkan amarah serta dendam dalam hati kaum Quraisy Mekkah. Terlebih lagi, dari sudut pandang kaum Quraisy, penyerangan tersebut terjadi pada bulan Rajab, yaitu bulan yang dianggap suci oleh penduduk Mekkah. Menurut tradisi mereka, dalam bulan ini peperangan dilarang dan gencatan senjata seharusnya dijalankan. Di musim semi tahun 624,
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan informasi dari mata-matanya bahwa salah satu kafilah dagang yang paling banyak membawa harta pada tahun itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan dijaga oleh 30-40 pengawal, sedang dalam perjalanan dari Suriah menuju Mekkah. Mengingat besarnya kafilah tersebut, atau karena beberapa kegagalan dalam penghadangan kafilah sebelumnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan pasukan sejumlah lebih dari 300 orang, yang sampai saat itu merupakan jumlah terbesar pasukan Muslim yang pernah diterjunkan ke medan perang. Jumlah lengkap dari pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan adalah 313 orang laki-laki. Namun, hanya 305 orang saja yang akhirnya mengikuti pertempuran. 8 orang lainnya tertinggal karena berbagai sebab yang berbeda. Dari kaum Muhajirin terdapat 3 orang yang tidak bertempur, sedangkan dari kaum Ansyar ada 5 orang. Dari kaum Muhajirin terdapat Utsman bin Affan, Talhah bin Ubaidillah, dan Sa'id bin Zaid. Utsman bin Affan tidak dapat berangkat ke pertempuran karena menemani istrinya yaitu Ruqayyah binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dalam keadaan sekarat hingga akhirnya ia meninggal dunia. Sedangkan Talhah bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid diutus oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyelidiki informasi tentang kafilah dagang suku Quraisy. Dari kaum Ansyar terdapat 5 orang yang tidak mengikuti pertempuran, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Munzir, Ashim bin Adi al-Ajlani, Al-Harits bin Hatib al-Amri, Al-Harits bin Ash-Shamah, dan Khawat bin Jubair. Abu Lubabah bin Abdul Munzir dipilih oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewakili dirinya sebagai pemimpin di Madinah. Ashim bin Adi al-Ajlani dipilih oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mewakili dirinya sebagai pemimpin di wilayah Aliyah. Al-Harits bin Hatib al-Amri dipulangkan ke Bani Amr bin Auf di Rauha karena tersebar kabar buruk tentang Bani Amr bin Auf. Sedangkan Al-Harits bin Ash-Shamah dan Khawat bin Jubair tidak dapat ikut serta karena mengalami patah tulang. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin pasukannya sendiri dan membawa banyak panglima utamanya, termasuk pamannya Hamzah, serta para calon khalifah pada masa depan, yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Kaum Muslim juga membawa 70 unta dan 3 kuda, yang berarti bahwa mereka harus berjalan atau 3-4 orang duduk di atas satu unta. Namun, banyak sumber-sumber dari kalangan Muslim pada awal masa itu, termasuk dalam Al-Quran sendiri, tidak mengindikasikan akan terjadinya suatu peperangan yang serius. Dan calon khalifah ketiga, Utsman bin Affan, juga tidak ikut karena istrinya sedang sakit. Ketika kafilah dagang Quraisy Mekkah mendekati Madinah, Abu Sufyan mulai mendengar mengenai rencana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyerangnya. Ia mengirim utusan yang bernama Damdam ke Mekkah untuk memperingatkan kaumnya dan mendapatkan bala bantuan. Segera saja kaum Quraisy Mekkah mempersiapkan pasukan sejumlah 900 sampai 1.000 orang untuk melindungi kelompok dagang tersebut. Banyak bangsawan kaum Quraisy Mekkah yang turut bergabung, termasuk diantaranya Amr bin Hisyam, Walid bin Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Umayyah bin Khalaf. Alasan keikutsertaan mereka masing-masing berbeda. Beberapa ikut karena mempunyai bagian dari barang-barang dagangan pada kafilah dagang tersebut, yang lain ikut untuk membalas dendam atas Ibnu al-Hadrami, penjaga yang tewas di Nakhlah, dan sebagian kecil ikut karena berharap untuk mendapatkan kemenangan yang mudah atas kaum Muslim. Amr bin Hisyam juga disebutkan menyindir setidak-tidaknya seorang bangsawan, yaitu Umayyah bin Khalaf, agar ikut serta dalam penyerangan ini. Di saat itu, pasukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendekati tempat penyergapan yang telah direncanakannya, yaitu di Sumur Badar, suatu lokasi yang biasanya menjadi tempat persinggahan bagi semua kafilah yang sedang dalam rute perdagangan dari Suriah. Akan tetapi, beberapa orang petugas pengintai kaum Muslim berhasil diketahui keberadaannya oleh para pengintai kafilah dagang Quraisy tersebut, dan Abu Sufyan kemudian langsung memblokkan arah kafilah menuju Yanbu. Dan ingatlah, ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari 2 golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir. Quran Surat Al-Anfal ayat 7.
Pada saat itu telah sampai kabar kepada pasukan Muslim mengenai keberangkatan pasukan dari Mekkah. Nabi Muhammad SAW segera menggelar rapat Dewan Peperangan. Disebabkan karena masih adanya kesempatan untuk mundur, dan di antara para pejuang Muslim banyak yang baru saja masuk Islam, yang disebut kaum Anshar atau penolong, untuk membedakannya dengan kaum Muslim Quraisy, yang sebelumnya hanya berjanji untuk membela Madinah. Berdasarkan pasal-pasal dalam Piagam Madinah, mereka berhak untuk menolak berperang serta dapat meninggalkan pasukan. Meskipun demikian, berdasarkan tradisi Islam atau sirah, dinyatakan bahwa mereka pun berjanji untuk berperang. Sa'ad bin Ubadah, salah seorang dari kaum Anshar, bahkan berkata, "Seandainya engkau, wahai Muhammad, membawa kami ke laut itu, kemudian engkau benar-benar mengarunginya, niscaya kami pun akan mengikutimu." Akan tetapi, kaum Muslim masih berharap dapat terhindar dari suatu pertempuran terbuka dan terus melanjutkan pergerakannya menuju Badar. Pada tanggal 11 Maret, kedua pasukan telah berada kira-kira 1 hari perjalanan dari Badar. Beberapa pejuang Muslim menurut beberapa sumber, termasuk Ali bin Abi Thalib yang telah berkuda di depan barisan utama, berhasil menangkap 2 orang pembawa persediaan air dari pasukan Mekkah di sumur Badar. Pasukan Muslim sangat terkejut ketika mendengar para tawanan berkata bahwa mereka bukan berasal dari kafilah dagang, melainkan berasal dari pasukan utang Quraisy. Karena menduga bahwa mereka berbohong, para penyelidik memukuli kedua tawanan tersebut sampai mereka berkata bahwa mereka berasal dari kafilah dagang. Akan tetapi, berdasarkan catatan tradisi, Nabi Muhammad SAW kemudian menghentikan tindakan tersebut. Beberapa catatan tradisi juga menyatakan bahwa ketika mendengar nama-nama para bangsawan Quraisy yang menyertai pasukan tersebut, beliau berkata, "Itulah Mekkah. Ia telah melemparkan kepada kalian potongan-potongan hatinya." Hari berikutnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan melanjutkan pergerakan pasukan ke Wadi Badar dan tiba di sana sebelum pasukan Mekkah. Sumur Badar terletak di lereng yang landai di bagian timur suatu lembah yang bernama Yalyal. Bagian barat lembah dipagari oleh sebuah bukit besar bernama Akankal. Ketika pasukan Muslim tiba dari arah timur, Nabi Muhammad SAW pertama-tama memilih menempatkan pasukannya pada sumur pertama yang dicapainya. Tetapi, beliau kemudian tampaknya berhasil diyakinkan oleh salah seorang pejuangnya untuk memindahkan pasukan ke arah barat dan menduduki sumur yang terdekat dengan posisi pasukan Quraisy. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan agar sumur-sumur yang lain ditimbuni, sehingga pasukan Mekkah terpaksa harus berperang melawan pasukan Muslim untuk dapat memperoleh satu-satunya sumber air yang tersisa. Di sisi lain, meskipun tidak banyak yang diketahui mengenai perjalanan pasukan Quraisy sejak saat mereka meninggalkan Mekkah sampai dengan kedatangannya di perbatasan Badar, beberapa hal penting dapat dicatat adalah tradisi pada banyak suku Arab untuk membawa istri dan anak-anak mereka guna memotivasi dan merawat mereka selama pertempuran. Tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pasukan Mekkah dalam perang ini. Selain itu, kaum Quraisy juga hanya sedikit atau sama sekali tidak menghubungi suku-suku Badui sekutu mereka yang banyak tersebar di seluruh Hijaz. Kedua fakta ini memperlihatkan bahwa kaum Quraisy kekurangan waktu untuk mempersiapkan penyerangan tersebut, karena tergesa-gesa untuk melindungi kafilah dagang mereka. Ketika pasukan Quraisy sampai di Jufah sedikit di arah selatan Badar, mereka menerima pesan dari Abu Sufyan bahwa kafilah dagang telah aman berada di belakang pasukan tersebut, sehingga mereka dapat kembali ke Mekkah. Pada titik ini, menurut penelitian Karen Armstrong, muncul pertentangan kekuasaan di kalangan pasukan Mekkah. Amr bin Hisham ingin melanjutkan perjalanan, tetapi beberapa suku termasuk Bani Zuhrah dan Bani Adi segera kembali ke Mekkah. Armstrong memperkirakan bahwa suku-suku tersebut khawatir terhadap kekuasaan yang akan diraih oleh Amr bin Hisham dari penghancuran kaum Muslim. Sekelompok perwakilan Bani Hashim yang juga enggan berperang melawan saudara sesukunya turut pergi bersama kedua suku tersebut. Di luar beberapa kemunduran itu, Amr bin Hisham tetap teguh dengan keinginannya untuk bertempur dan bersesumbar. Kita tidak akan kembali sampai kita berada di Badar. Pada masa inilah, Abu Sufyan dan beberapa orang dari kafilah dagang turut bergabung dengan pasukan utama. Di saat fajar tanggal 13 Maret, pasukan Quraisy membongkar kemahnya dan bergerak menuju lembah Badar.
Telah turun hujan pada hari sebelumnya, sehingga mereka harus berjuang ketika membawa kuda-kuda dan unta-unta mereka mendaki bukit-bukit Akankal. Beberapa sumber menyatakan bahwa matahari telah tinggi ketika mereka berhasil mencapai puncak bukit tersebut. Setelah menuruni bukit Akankal, pasukan Mekkah mendirikan kemah baru di dalam lembah. Saat beristirahat, mereka mengirimkan seorang pengintai, yaitu Umair bin Wahab, untuk mengetahui letak barisan-barisan Muslim. Umair melaporkan bahwa pasukan Nabi Muhammad berjumlah kecil dan tidak ada pasukan pendukung Muslim lainnya yang akan bergabung dalam peperangan. Akan tetapi, ia juga memperkirakan akan ada banyak korban dari kaum Quraisy bila terjadi penyerangan. Salah satu hadis menyampaikan bahwa ia melihat unta-unta Madinah yang penuh dengan hawa kematian. Hal tersebut semakin menurunkan moral kaum Quraisy karena adanya kebiasaan peperangan suku-suku Arab yang umumnya sedikit memakan korban dan menimbulkan perdebatan baru di antara para pemimpin Quraisy. Meskipun demikian, menurut catatan tradisi Islam, Amr bin Hisham membungkam semua ketidakpuasan dengan membangkitkan rasa harga diri kaum Quraisy dan menuntut mereka agar menuntaskan hutang darah mereka. Pertempuran diawali dengan majunya pemimpin-pemimpin kedua pasukan untuk berperang tanding. 3 orang Ansyar maju dari barisan Muslim, akan tetapi diteriaki agar mundur oleh pasukan Mekkah yang tidak ingin menciptakan dendam yang tidak perlu, dan menyatakan bahwa mereka hanya ingin bertarung melawan Muslim Quraisy. Karena itu, kaum Muslim kemudian mengirimkan Ali, Ubaidah bin Al-Harits, dan Hamzah. Para pemimpin Muslim berhasil menewaskan pemimpin-pemimpin Mekkah dalam pertarungan 3 lawan 3, meskipun Ubaidah mendapat luka parah yang menyebabkan ia meninggal dunia. Selanjutnya, kedua pasukan mulai melepaskan anak panah ke arah lawannya. 2 orang Muslim dan beberapa orang Quraisy yang tidak jelas jumlahnya tewas. Sebelum pertempuran berlangsung, Nabi Muhammad telah memberikan perintah kepada kaum Muslim agar menyerang dengan senjata-senjata jarak jauh mereka, dan bertarung melawan kaum Quraisy dengan senjata-senjata jarak pendek hanya setelah mereka mendekat. Segera setelah itu, ia memberikan perintah untuk maju menyerbu sambil melemparkan segenggam kerikil ke arah pasukan Mekkah. Suatu tindakan yang mungkin merupakan suatu kebiasaan masyarakat Arab, dan berseru, kebingungan melanda mereka. Pasukan Muslim berseru, "Ya Mansur, Amit," dan mendesak barisan-barisan pasukan Quraisy. Besarnya kekuatan serbuan kaum Muslim dapat dilihat pada beberapa ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa ribuan malaikat turun dari surga pada pertempuran Badar untuk membinasakan kaum Quraisy. Haruslah dicatat bahwa sumber-sumber Muslim awal memahami kejadian ini secara harafiah, dan terdapat beberapa hadis mengenai Nabi Muhammad yang membahas mengenai malaikat Jibril dan peranannya di dalam pertempuran tersebut. Apapun penyebabnya, pasukan Mekkah yang kalah kekuatan dan tidak bersemangat dalam berperang segera saja tercerai-berai dan melarikan diri. Pertempuran itu sendiri berlangsung hanya beberapa jam dan selesai sedikit lewat tengah hari. Imam Bukhari memberikan keterangan bahwa dari pihak Mekkah 70 orang tewas dan 70 orang tertawan. Hal ini berarti 15% hingga 16% pasukan Quraisy telah menjadi korban. Kecuali bila ternyata jumlah pasukan Mekkah yang terlibat di Badar jauh lebih sedikit, maka persentase pasukan yang tewas akan lebih tinggi lagi. Korban pasukan Muslim umumnya dinyatakan sebanyak 14 orang tewas, yaitu sekitar 4% dari jumlah mereka yang terlibat peperangan. 6 orang berasal dari kaum Muhajirin dan 8 orang dari kaum Ansyar. Nama korban meninggal dari kaum Muhajirin yaitu Ubaidah bin Al-Harits, Umair bin Abi Waqqas, Zusi Simalain bin Abdu Amr, Akil bin Al-Bukair, Mihja, dan Shafwan bin Baidha. Sedangkan korban meninggal dari kaum Ansyar berasal dari Bani Aus dan Bani Khazraj. Korban meninggal dari Bani Aus ada 2 orang, yaitu Sa'ad bin Kaitsamah dan Mubasisir. Sedangkan dari Bani Khazraj ada 6 orang, yaitu Yazid bin Al-Harits, Umair bin Al-Husam, Rafi bin Al-Mu'alla, Haritsah bin Surakah, Auf bin Afra, dan Mu'awadz bin Afra. Sumber-sumber tidak menceritakan mengenai jumlah korban luka-luka dari kedua belah pihak, dan besarnya selisih jumlah korban keseluruhan antara kedua belah pihak menimbulkan dugaan bahwa pertempuran berlangsung dengan sangat singkat dan sebagian besar pasukan Mekkah terbunuh ketika sedang bergerak mundur. Selama terjadinya pertempuran, pasukan Muslim berhasil menawan beberapa orang Quraisy Mekkah.
Perbedaan pendapat segera terjadi di antara pasukan Muslim mengenai nasib bagi para tawanan tersebut. Kekhawatiran awal ialah pasukan Mekkah akan menyerbu kembali dan kaum Muslim tidak memiliki orang-orang untuk menjaga para tawanan. Sa'ad dan Umar berpendapat agar tawanan dibunuh, sedangkan Abu Bakar mengusulkan pengampunan. Nabi Muhammad akhirnya menyetujui usulan Abu Bakar dan sebagian besar tawanan dibiarkan hidup, sebagian karena alasan hubungan kekerabatan. Salah seorang adalah menantu Nabi Muhammad. Keinginan untuk menerima tebusan atau dengan harapan bahwa suatu saat mereka akan masuk Islam dan memang kemudian sebagian melakukannya. Setidak-tidaknya dua orang penting Mekkah, Amr bin Hisham dan Umayyah, tewas pada saat atau setelah pertempuran Badar. Demikian pula dua orang Quraisy lainnya yang pernah menumpahkan keranjang kotoran kambing kepada Nabi Muhammad saat ia masih berdakwah di Mekah, dibunuh dalam perjalanan kembali ke Madinah. Bilal, bekas budak Umayyah, begitu berkeinginan membunuhnya sehingga bersama sekumpulan orang yang membantunya, bahkan sampai melukai seorang Muslim yang ketika itu sedang mengawal Umayyah. Beberapa saat sebelum meninggalkan Badar, Nabi Muhammad memberikan perintah agar mengubur sekitar 20 orang Quraisy yang tewas ke dalam sumur Badar. Beberapa hadis menyatakan kejadian ini yang tampaknya menjadi penyebab kemarahan besar pada kaum Quraisy Mekkah. Segera setelah itu beberapa orang Muslim yang baru saja ditangkap sekutu-sekutu Mekkah dibawa ke kota itu dan dibunuh sebagai pembalasan atas kekalahan yang terjadi. Berdasarkan tradisi Mekkah mengenai hutang darah, siapa saja yang memiliki hubungan darah dengan mereka yang tewas di Badar, haruslah merasa terpanggil untuk melakukan pembalasan terhadap orang-orang dari suku-suku yang telah membunuh kerabat mereka tersebut. Pihak Muslim juga mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan pembalasan, karena telah mengalami penyiksaan dan penganiayaan oleh kaum Quraisy Mekkah selama bertahun-tahun. Akan tetapi, selain pembunuhan awal yang telah terjadi, para tawanan lainnya yang masih hidup kemudian ditempatkan pada beberapa keluarga Muslim di Madinah dan mendapat perlakuan yang baik, yaitu sebagai kerabat atau sebagai sumber potensial untuk mendapatkan uang tebusan. Demikian kisah yang bisa kita ambil pelajaran dari video kali ini. Semoga menambah wawasan, memperkuat iman, dan menumbuhkan semangat kita dalam meneladani perjuangan para tokoh Islam terdahulu. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Dan bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya dari Lauhul Mahfudz. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.